sore hari ini, mari bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk waktu yang Tuhan telah beri. Kiranya urapan Allah hadir dalam ibadah ini. Kami percaya mujizat Tuhan pasti terjadi karena Tuhan hadir. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan yang terbeban dilepaskan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Katakan, Bapa kau setia. Kau setia, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu,
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara, siapkan hatimu untuk ditaburi firman-Nya. Untuk menyambut firman-Nya, kita angkat pujian. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Kembali katakan, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan, haleluya. Engkau baik Yesus, sangat baik Tuhan, haleluya, haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapan saudara? Sampai kapanpun ku kan bertahan. Amin. Karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya untuk menyampaikan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, jemaat Tuhan terkasih, mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan.
Kami bersyukur lewat hari ini Tuhan sudah menyelamatkan hidup kami, dan kami boleh datang berkumpul bersama untuk mendengarkan firman-Mu. Kami tahu walaupun secara online kami bertemu, kami berjumpa satu dengan yang lain, tetapi tidak mengurangi rasa syukur kami, tidak mengurangi rasa haus kami akan kebenaran firman Tuhan, untuk kami boleh mendengar dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kami lewat kebenaran firman-Mu. Berkati kebenaran firman ini, biarlah kebenaran firman ini tersampaikan kepada jemaat Tuhan di Horizon ini, sehingga kami boleh diubahkan, kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Shalom. Saya berharap kita semua dalam satu kondisi yang baik, di mana Tuhan tetap menyertai hidup kita sampai hari ini. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dan belajar satu poin penting tentang ketidaksetiaan. Mari kita buka Alkitab kita, dan kita mulai membaca dari 1 Tawarik. Dalam 1 Tawarik pasal yang ke-10 ayat 13 dan 14. Ini adalah kisah tentang kematian daripada Raja Israel yang pertama. Ya. Raja Israel yang pertama, Raja Saul. Kisah kematiannya. Tapi kita hanya membaca 2 ayat saja ini yang akan menjadi pedoman, yang akan menjadi bahan kita untuk menerima kebenaran firman. 1 Tawarik 10 ayat yang ke-13. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Ayat yang ke-14, dan tidak meminta petunjuk Tuhan, sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan itu kepada Daud bin Isai. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih jemaat Horizon, Saul dikatakan dalam ayat yang ke-13 mati karena perbuatannya yang tidak setia. Rupanya Alkitab mencatat yang membuat Saul mati karena perbuatan yang tidak setia terhadap Tuhan. Dan kita harus mengerti bahwa kalau Alkitab berbicara dan memberitahu informasi tentang kematian daripada Raja Saul ini, tentang ketidaksetiaannya, berarti ada pesan penting yang juga kita bisa ambil untuk kita pegang dan menjadi pedoman dalam hidup kita. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang apa itu tidak setia dan apa itu kesetiaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak setia adalah merupakan tindakan yang awal dari kejatuhan manusia pada mulanya. Jadi kejatuhan Adam dan Hawa sebagai manusia yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan, kejatuhan manusia pertama ini karena mereka tidak setia. Pelanggaran yang dilakukan adalah karena mereka tidak setia, tidak berpegang pada firman Tuhan. Adam dan Hawa keliru, salah melangkahkan pilihannya untuk tidak setia terhadap apa yang telah Tuhan perintahkan kepada mereka di Taman Eden. Dan tindakan tidak setia ini seringkali juga bagi kita orang percaya tidak kita sadari sebagai musuh dalam selimut bagi orang Kristen. Dan orang Kristen tidak terlalu mempersoalkan hal setia atau tidak setia. Nah, dalam nats ini ternyata membuktikan bahwa tindakan tidak setia
bisa mendatangkan malapetaka, mendatangkan bencana yang begitu hebat. Kalau kita baca tadi sampai Saul mati karena perbuatan yang tidak setia. Ini bencana. Saul terbunuh dengan cara yang memalukan dan sangat keji. Bayangkan seorang raja pertama yang dimiliki oleh bangsa ini. Tetapi pada akhir hidupnya dia mengakhiri dengan tidak begitu baik, bahkan terkesan memalukan. Dan dicatat di sini, ia mati karena perbuatannya yang tidak setia. Pada mulanya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jiwa manusia, jiwa kita ini dirancang untuk mengikuti dan menuruti kehendak Tuhan saja. Pada mulanya demikian. Manusia dirancang untuk bagaimana manusia bisa memiliki kesetiaan penuh kepada apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi manusia bukan saja dirancang untuk setia dan menjadi robot, tidak. Tentu saja kesetiaan yang ditaruh oleh Allah dalam jiwa manusia, maka manusia itu harus mengembangkan kesetiaan tersebut sampai menjadi satu keputusan yang mutlak bahwa ia bisa mengikut kehendak Tuhan. Nah, manusia diciptakan hanya untuk melakukan kehendak Allah. Ini mutlak. Manusia tidak boleh memiliki pilihan lain selain menjadi manusia sesuai dengan apa yang Allah rancangkan. Dari sini kita bisa memahami bahwa manusia pada mulanya diciptakan dengan satu tujuan dan agenda yang jelas, bahwa manusia harus menjadi makhluk yang segambar dan serupa dengan Allah. Ini menunjukkan bahwa kesetiaan itu akan membuahkan hasil manusia menjadi seperti apa yang Allah kehendaki, menjadi gambar dan rupa Allah. Dalam bahasa teologinya, imago Dei. Manusia dirancang untuk mempunyai kemampuan bertindak seperti Allah penciptanya, sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia selalu sesuai dengan apa yang Allah pikirkan, apa yang Allah rasakan. Dengan kata lain, segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia mestinya itu menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan, tidak mungkin manusia diciptakan tanpa maksud besar dari Allah. Maksud besar Allah adalah manusia itu menjadi makhluk ilahi yang dalam segala sesuatu yang dilakukannya selalu selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Di sini kita bisa melihat bahwa manusia bisa memiliki pikiran dan perasaan Allah, atau manusia bisa mengikuti cara berpikirnya Tuhan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sesungguhnya pada mulanya manusia dirancang dalam keadaan tidak membutuhkan hukum, tidak membutuhkan kitab, dan tidak membutuhkan agama sebagai penuntun. Sebab manusia dirancang untuk mengikuti apa yang Allah kehendaki. Dalam hal ini, perasaan dan keinginan Allah untuk manusia lakukan. Manusia tidak perlu pengaturan oleh hukum syariat atau aturan tata cara bagaimana dia menyenangkan Tuhan. Nah, dalam keagungannya manusia dapat mentaati dan menghormati Allah secara pantas dan proporsional. Dengan demikian manusia menjadi makhluk yang dapat menyenangkan hati Allah, yaitu dengan menjadi makhluk yang tetap setia kepada Tuhan Sang Penciptanya. Tetapi faktanya, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, manusia telah memberontak kepada Allah dan melanggar larangan Tuhan.
Inilah ketidaksetiaan itu. Inilah yang disebut manusia tidak setia dan memberontak. Dan dengan demikian semua manusia berkeadaan sama, yaitu kehilangan kemuliaan Allah. Seperti yang tertulis dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bagaimana supaya kita dapat menjadi orang yang setia? Bagaimana supaya kita dapat belajar setia dan tidak menemukan jalan atau akhir daripada hidup perjalanan kita sama seperti Raja Saul yang mati karena ketidaksetiaannya kepada Tuhan. Bagaimana? Hal yang pertama, mari kita lihat. Hal yang pertama, bagaimana supaya seseorang dapat belajar setia kepada Tuhan. Hal yang pertama, ia harus berpegang pada firman Tuhan. Ayat ini dapat kita baca dalam 1 Tawarik yang tadi, pasal yang ke-10 ayat 13, ada kalimat di dalam pembacaan kita tadi, berbunyi demikian. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia kepada Tuhan. Oleh karena itu ia tidak berpegang pada firman Tuhan. Ini menjadi menarik. Ia tidak berpegang pada firman Tuhan. Berarti hal yang pertama yang paling penting bagi seseorang untuk bisa belajar setia, ia harus berpegang pada firman Tuhan. Sebab setia itu bukan satu keadaan statis, satu keadaan yang monoton, satu keadaan yang tidak bertumbuh dan tidak progresif, tetapi kesetiaan itu menumbuhkan sesuatu dari proses demi proses menuju satu hasil akhir. Sama seperti kita berpegang pada firman Tuhan. Nah, kalimat yang tertulis dalam 1 Tawarik pasal 10 ayat 13, kalimat oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, berpegang pada firman Tuhan, berpegang pada firman Tuhan. Kalimat ini dibahasakan dalam bahasa aslinya hanya satu kata. Berpegang pada firman Tuhan itu hanya satu kata. Dalam bahasa Ibrani tertulis kata syamar. Syamar. Syamar ini menunjuk kepada pengertian berhati-hati, mengamati, bisa juga merawat dan memperhatikan diri sendiri. Jadi orang yang berpegang pada firman Tuhan itu bukan orang yang pegang Alkitab secara harafiah, dia pegang terus, kemana saja dia bawa Alkitab, ke dapur, ke ruang tamu, ya, ke halaman depan rumah, bahkan naik mobil ke pasar, dia pegang Alkitab. Bukan itu yang dimaksudkan dengan berpegang pada firman Tuhan. Tetapi kata syamar atau berpegang pada firman Tuhan menunjuk kepada berhati-hati, mengamati, atau bisa juga merawat dan memperhatikan diri sendiri. Ini berarti juga bahwa seseorang yang berpegang pada firman Tuhan, ia akan mengoreksi, mengamati apakah jalannya sudah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki atau belum. Ini berarti firman Tuhan menjadi pedoman bagi kita, menjadi kompas bagi kita untuk kita mengarahkan setiap apa yang kita ingini dan setiap apa yang ingin kita lakukan. Nah, ini menjadi poin penting bagaimana seorang belajar setia. Sebab kesetiaan itu akan ditunjukkan nanti dengan jalan-jalan hidupnya setiap hari, langkah hidupnya setiap hari, dari keinginan yang satu kepada keinginan yang lain, dari satu perbuatan kepada perbuatan yang lain. Dan kalau perbuatan dan keinginan ini tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita sebenarnya tidak berhati-hati dan kita tidak mengamati jalan hidup kita. Nah, orang yang setia kepada Tuhan adalah orang yang berpegang pada firman Tuhan. Orang yang berpegang pada firman Tuhan adalah orang yang berhati-hati menggunakan hidupnya. Hidupnya. Bukan saja menggunakan uang, bukan saja menggunakan fasilitas hidup yang lain, tetapi menggunakan seluruh potensi hidupnya. Ia akan berhati-hati
ia tidak akan ceroboh. Itu yang dimaksud dengan berpegang pada firman Tuhan. Kata ini sering kali diulang dalam beberapa ayat di Perjanjian Lama itu dengan tegas, ya. Di beberapa ayat itu ditulis seperti ini: lakukanlah kebajikan kepada hambamu ini supaya aku hidup dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Itu di dalam Mazmur 119 ayat 17. Tapi juga di Amsal tertulis, Amsal 19 ayat 16 tertulis, siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Ini jelas memberi satu komparasi bagi kita bahwa orang yang memelihara nyawanya adalah orang yang berpegang pada perintah Tuhan. Dan orang yang berpegang perintah Tuhan adalah orang yang hidup setia. Tidak seperti Saul, tidak seperti Raja Saul. Ia tidak berpegang pada firman Tuhan seperti yang tertulis di 1 Tawarik 10 ayat 13 tadi yang kita baca. Kata Syamar itu, ia tidak berhati-hati, ia tidak mengamati, dan ia tidak merawat dan memperhatikan hidupnya sendiri. Apakah aku sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki atau tidak? Seringkali banyak orang jatuh di tempat ini. Ia tidak setia karena ia tidak mengamati hidupnya. Mari kita mengamati hidup kita. Dan kita mengoreksi hidup kita, mengamati dan mengoreksi hidup kita. Sehingga kita bisa merawat. Ada bagian yang salah atau ada bagian yang kurang. Dan bagian yang belum dianggap lulus atau belum dianggap pas oleh Tuhan. Untuk kita bisa berlaku setia. Bapak Ibu mesti mempersoalkan hal ini. Dalam Perjanjian Baru, kata berpegang pada firman Tuhan juga ternyata memberi hal penting bagi kita. Kata berpegang dalam Perjanjian Baru itu dipakai kata epeko. Epeko yang artinya to pay attention, dalam arti memberikan perhatian yang penuh. Memberikan perhatian, dengan kata lain dia fokus. Jadi berpegang pada firman Tuhan juga menunjuk kepada orang yang fokus hidupnya kepada Tuhan. Fokus hidupnya kepada Tuhan. Jadi kita dapat mengoreksi pribadi kita. Apakah selama ini kita masih fokus kepada firman, kepada kebenaran Tuhan, atau kita fokus terhadap hal-hal yang lain? Nah, dalam kondisi situasi pandemi seperti ini, banyak orang hampir tidak fokus kepada Tuhan. Oke, dia fokus kepada Tuhan, tetapi fokus kepada Tuhan bukan kepada pribadi Tuhan dan kehendaknya, tetapi dia fokus pada pertolongan Tuhan. Ini pun menjadi salah. Sebab ketika kita tidak fokus kepada Tuhan, kita hanya fokus kepada berkat-berkat Tuhan, maka kita akan keliru dan kita akan salah langkah. Sebab orang yang mulai fokus kepada berkat Tuhan, maka kebenaran Tuhan akan menjadi kabur dalam hidupnya. Ia sulit sekali mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Nah, menjadi satu ukuran bagi kita apakah kita setia kepada Tuhan, itu tergantung fokus hidup kita. Fokus hidup kita itu juga menentukan apakah kita berpegang pada Tuhan, pada firman Tuhan atau tidak. Setia itu menunjuk pada orang yang berpegang pada firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya semua kita bisa belajar menjadi orang yang setia dan tidak seperti Saul, Raja Saul. Yang kedua yang dilakukan oleh Raja Saul sampai ia dibunuh oleh Tuhan, dalam ayat yang ke-14 yang dalam pembacaan kita pertama 1 Tawarik 10 ayat 14. Dalam ayat 14 tertulis, Saul tidak meminta petunjuk Tuhan. Orang yang tidak meminta petunjuk Tuhan, saya kategorikan juga, dan Alkitab menulis dengan jelas bahwa ia tidak setia kepada Tuhan. Tidak meminta petunjuk kepada Tuhan ini berarti hal mengenai petunjuk Tuhan bagi setiap kita, orang yang dipanggil menjadi anak Tuhan, menjadi bagian yang sangat urgen, penting. Tidak bisa kita tidak anggap penting apa yang Tuhan ajarkan bagi kita sebagai petunjuk. Dalam hal ini petunjuk Tuhan itu
berupa firman yang telah diberikan lewat putra tunggalnya itu bagi kita. Nah, meminta petunjuk kepada Tuhan, kata ini, kata meminta petunjuk kepada Tuhan, dalam bahasa Ibrani tertulis kata darash, yang berarti bertanya. Kata darash. Dari kata darash ini sejajar dengan kata midras. Kata midras ini sebenarnya tidak asing di kalangan kita. Cuman karena mungkin Bapak Ibu baru mendengar, kata midras ini dipakai oleh salah satu agama non-Kristen. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar kata madrasah, maka kata madrasah itu berasal dari kata midras, sejajar. Artinya belajar, bertanya. Itu arti kata midras. Dan kata meminta petunjuk di sini tertulis menggunakan kata darash yang artinya bertanya. Nah, kata ini memiliki implikasi seseorang yang mencari atau bertanya berkaitan dengan ibadah. Ibadah berkaitan dengan ibadah. Kata ini juga memiliki pengertian yang lebih luas, yaitu sebagai kebutuhan. Artinya begini, meminta petunjuk kepada Tuhan itu seperti satu kebutuhan yang tidak kita harus mutlak, dan itu tidak boleh kita lewatkan setiap hari. Sama seperti kebutuhan makan dan minum, orang harus mengusahakannya. Karena itu bersifat kebutuhan primer, maka orang harus mengusahakannya, sadar atau tidak sadar. Maka manusia sebagai makhluk hidup, manusia harus mengusahakan hal itu. Nah, demikian juga dengan jiwa manusia. Jiwa manusia dirancang untuk bagaimana bisa berinteraksi dengan Tuhan. Nah, berinteraksi dengan Tuhan itulah yang dimaksud dengan meminta petunjuk dari Tuhan. Bertanya apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku ingini dalam hidup ini. Ini kebutuhan jiwa kita yang tidak bisa kita anggap enteng. Ada banyak orang Kristen tidak terlalu mempersoalkan kebutuhan jiwanya, tapi dia lebih mempersoalkan kebutuhan fisiknya. Saya menemukan ada banyak orang Kristen ternyata lebih mempersoalkan kebutuhan fisik, kebutuhan makan minum daripada kebutuhan mencari Tuhan. Ya, meminta petunjuk. Meminta petunjuk kepada Tuhan, kata darash ini berarti juga bahwa petunjuk Tuhan atau darash ini menjadi instruksi kita, menjadi pelajaran bagi kita, menjadi tuntunan bagi kita untuk kita melangkah dalam dunia ini. Tidak bisa tidak. Orang yang melangkah dalam dunia ini harus ada tuntunan, dan firman itu menjadi pelita dan terang bagi jalan kita. Nah, itu yang dimaksud dengan meminta petunjuk dari Tuhan. Tidak bisa tidak, kita akan sulit melangkah tanpa petunjuk dari Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, ini tidak kalah penting yang harus kita ketahui bersama adalah tertulis dalam Yakobus 4 ayat 3-4, berbunyi demikian. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Bagian yang ketiga ini kita menemukan ada kata tidak setia. Dalam pembacaan ini ada kata tidak setia. Kata tidak setia ini ditulis dengan menggunakan arti dalam bahasa Yunani moikalis. Moikalis ini dalam bahasa Indonesianya disebut pejinah. Pejinah. Kata ini sebenarnya seperti tidak pas penggunaannya.
Tetapi kalau kita melihat dengan jujur ayat 3 dan ayat yang keempat, maka ayat-ayat sebelumnya telah membuktikan kepada kita bahwa kata tidak setia ini hendak menunjuk kepada perselingkuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya, tadinya percaya kepada Tuhan, tetapi ia di tengah jalan berbalik kepada sesuatu yang bukan Tuhan. Nah, kata moikalis ini sebenarnya ternyata hendak memberi pengertian juga kepada kita bahwa orang yang tidak setia adalah orang yang melakukan perselingkuhan. Artinya orang yang melakukan bukan perselingkuhan secara fisik antara pasangan suami istri, tetapi moikalis di sini menunjuk kepada perselingkuhan orang yang percaya, yang harusnya dia percaya kepada Tuhan, tetapi dalam perjalanan imannya ia menaruh atau membuang kepercayaannya, tidak setia. Hal ini sebenarnya sama juga seperti orang yang menikah, pasangan suami istri yang menikah, pada waktu mengucapkan janji nikah atau mengucapkan sumpah nikahnya di hadapan jemaat, di hadapan hamba Tuhan yang memberkati pernikahan tersebut, dan di hadapan Tuhan tentu saja mereka berdua mengucapkan janji setia mereka antara pasangan yang satu dengan yang lain. Mereka mengucapkan sumpah setia mereka. Tetapi apakah sumpah setia itu sudah bisa diterima atau apakah sudah terbukti? Tentu belum. Sebab itu barulah awal daripada mereka melakukan janji mereka atau kesetiaan mereka. Belumlah terbukti dan belum teruji. Setelah menikah beberapa tahun kemudian, sekian tahun kemudian, tentu saja ada banyak perubahan yang dialami dalam rumah tangga. Tentu saja juga ada banyak friksi, ada banyak perbedaan pandangan pendapat, bahkan mungkin ada sedikit perselisihan, bahkan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga. Hal ini bisa saja memicu salah satu pasangan untuk tidak setia. Nah, inilah yang dimaksud dengan moikalis, yang artinya pezina. Nah, ini sebenarnya menunjuk kepada kesetiaan yang sejati, yang lahir dari sikap batin kita. Jadi kesetiaan itu bukan sesuatu yang ditunjukkan hanya secara fisik, tetapi secara batin. Dan itu akan teruji kelak ketika seseorang berada dalam suatu situasi yang sulit, situasi yang tidak mungkin ia bisa setia, tetapi di saat yang ia tidak bisa setia, ia menunjukkan kesetiaannya. Nah, ini menjadi penting bagi kita, bahwa ternyata bagian yang ketiga untuk orang bisa menjadi setia kepada Tuhan adalah orang berusaha untuk punya sikap hati yang benar. Tidak seperti Salomo yang ternyata sikap hatinya dikatakan itu menyimpang. Artinya dia mencondongkan hatinya kepada Allah lain. Nah, ini kita tidak boleh lakukan, dan tentu saja ini menjadi malapetaka bagi kita kalau kita tidak setia kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberi pelajaran penting bagi kita, semua orang percaya yang mendengarkan khotbah ini, khususnya jemaat Horizon. Kita yang tinggal di dalam bumi dunia ini yang penuh dengan ketidakpastian, maka kesetiaan kita kepada Tuhan akan diuji, karena nanti satu saat Tuhan akan menghakimi dan mengadili setiap orang yang mati di hadapan Tuhan. Kiranya kebenaran ini memberkati kita semua, dan saya mengajak kita untuk hidup setia sampai kapanpun, sampai Tuhan memanggil kita. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman yang telah Tuhan taruh bagi kami, dan Tuhan menegur kami untuk bagaimana kami boleh menjadi pribadi yang setia. Ternyata tidak mudah, sebab seringkali kami punya keinginan sendiri, sebab seringkali kami mencondongkan hati kami kepada hal-hal yang lain yang bukan kebenaran.
Seringkali kami tidak berpegang kepada firman Tuhan, kami tidak mengoreksi hidup kami. Ampuni kami kalau kami tidak setia kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia di hadapan Tuhan. Sampai ketika Tuhan memanggil kami, ketika jantung kami berhenti berdetak, maka Engkau mendapati kami menjadi orang-orang yang setia. Kami tetap berpegang pada firman Tuhan. Kami menjadi pribadi yang meminta petunjuk dari Tuhan. Kami menjadi juga pribadi yang tetap setia sampai Tuhan memanggil hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini permohonan kami. Tolonglah kami untuk menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya pada sore hari ini. Kami mengucap syukur buat hamba-Mu yang telah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Pada sore hari ini kami boleh diajar oleh kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku pendengar firman Tuhan. Bukan hanya pendengar Tuhan, tapi kami dapat lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan. Kau pakai lebih lagi Tuhan, dimanapun hamba-Mu melayani, Engkau urapi Tuhan. Banyak orang yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan oleh hamba-Mu. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati apapun yang dia buat sehingga buat berhasil Tuhan. Terima kasih buat hamba-hamba-Mu yang lain, dari WL, singer, pemain musik, terlebih hamba-Mu yang ambil bagian dalam pengambilan gambar, multimedia, semuanya Tuhan. Engkau yang memberkatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Engkau telah memberkati umat-Mu mungkin yang beribadah di rumah Tuhan. Biarlah hadirat-Mu ada di tengah rumah jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya kalau Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu Tuhan, di rumah-rumah jemaat yang telah mendengarkan ibadah ini Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati mereka di dalam setiap pekerjaan, usaha maupun rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Menjadi rumah tangga yang bahagia Tuhan. Rumah tangga yang diberkati Tuhan. Rumah tangga yang harmonis Tuhan. Berkati kehidupan umat-Mu Tuhan, terus menyertai apapun keadaan mereka hari ini. Mungkin mereka dalam keadaan kesusahan atau mungkin dalam masalah Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberikan jalan keluar bagi mereka. Setiap percobaan biarlah mereka menjadi suatu kebahagiaan bagi mereka, dan mereka keluar menjadi lebih dari pemenang. Terima kasih, berkati jemaat Horizon Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan. Terima kasih, terlebih bagi mereka yang berulang tahun di dalam minggu ini. Engkau yang memberkati, Engkau yang menolong mereka Tuhan. Ditambahkan umur 1 tahun lagi. Engkau yang terus menyertai, memberikan kebijakan-kebijakan lain Tuhan. Memberikan pertolongan-Mu Tuhan buat keluarga, buat anak-anak mereka, di dalam kehidupan jemaat yang ada di Horizon Tuhan. Kami percaya berkat Allah turun atas mereka. Terima kasih, Kau juga berkati bangsa dan negara kami. Kami tidak lupa mendoakannya. Biarlah curahkan belas kasihan-Mu Tuhan buat bangsa kami. Biarlah ada shalom Tuhan turun di tengah-tengah bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong bangsa kami, pemerintahan bangsa kami Tuhan. Di dalam pemerintahan Bapak Presiden Jokowi Tuhan, biarlah hikmat Allah turun atas hamba-Mu ini Tuhan, Bapak Jokowi, hingga dapat menangani pandemi COVID-19 ini dengan baik Tuhan. Kami percaya Engkau juga akan memberkati tim medis yang ada, para tim dokter, perawat, brother, semua yang melayani orang-orang sakit Tuhan. Biarlah semua dapat disembuhkan di dalam nama Yesus. Banyak yang sembuh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Pemulihan ekonomi bangsa kami, biarlah stimulus dari pemerintahan kami bisa membangkitkan ekonomi kami kembali Tuhan. Kami percaya di mana kami ada Tuhan, kota yang kami ada Tuhan, kalau sejahterakan kota kami percaya kami akan sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa.
Biarlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malah pada sore hari ini pulanglah dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Diberkatilah setiap pekerjaan usaha apapun yang kau kerjakan, dibuatnya berhasil. Dialah kasih karunia Allah, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang akan selalu menyertai engkau sejak sore hari ini dan sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.